Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28920.535 semester 3. Baik, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Yang pertama, kita akan membahas mengenai dasar-dasar perpajakan. Oke, di sini ada pengertiannya. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa kontra prestasi langsung. Dengan syarat di sini, iuran dari rakyat kepada negara kemudian dapat dipaksakan atau dipungut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi langsung. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pemerintah. Kemudian yang kelima, pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur. Kemudian fungsi perpajakan, di sini ada dua. Yang pertama fungsi anggaran, yaitu disebut juga dengan fungsi budgeteer. Dalam fungsi ini, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi mengatur atau disebut juga dengan fungsi reguler. Dalam fungsi ini, pajak dianggap mengatur dan mencapai tujuan tertentu di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial keamanan, dan pertahanan. Kemudian di sini ada macam-macam pungutan di Indonesia. Yang pertama itu ada pajak, yang kedua ada retribusi, yang ketiga ada sumbangan atau iuran, dan yang keempat ada penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Kemudian di sini ada asas dalam perpajakan. Yang pertama ada asas yuridis, yaitu asas yang memandang dari sudut hukum. Setiap perundang-undangan perpajakan harus menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik bagi negara yang memungut pajak maupun bagi rakyat yang sebagai wajib pajak. Kemudian di sini 11 asas yuridis selalu berusaha menghindari diri dari ketentuan hukum yang hanya memberikan hak pada fiskus atau pengelola pemungutan pajak dan membebani wajib pajak dengan sejumlah kewajiban. Yang kedua ada asas ekonomi, yang ketiga ada asas finansial, yang keempat ada asas domisili, sumber dan nasionalitas, yang kelima ada asas domisili, yang keenam ada asas sumber, yang ketujuh ada asas kebangsaan. Oke, kemudian di sini ada tarif pajak. Tarif pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tarif tetap, yaitu tarif sama terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Misalnya tarif BM yaitu 6.000 atau 3.000. Kemudian yang kedua ada tarif proporsional, yaitu tarif berupa persentase tetap, misalnya tarif PPN 10%, tarif PBB 0,5%, dan tarif BPHTB 5%. Kemudian yang ketiga ada tarif progresif, yaitu tarif semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak makin besar, misalnya PPH. Terus yang keempat ada tarif degresif, itu tarif semakin kecil jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai timbulnya pajak terutang. Di sini timbulnya utang pajak. Timbulnya utang pajak yaitu saat diundangkannya undang-undang pajak serta telah dipenuhi syarat subjektif dan objektif dari utang pajak tersebut. Artinya, apabila suatu undang-undang pajak diundangkan oleh pemerintah, maka pada saat itulah timbulnya utang pajak sepanjang apa yang diatur dalam undang-undang tersebut, menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang. Ajaran ini ditetapkan pada self-assessment system. Kemudian, pendapat atau ajaran formil. Timbulnya utang pajak terjadi saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Artinya, bahwa seseorang atau badan baru diketahui mempunyai utang pajak saat pemerintah atau fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP atas namanya serta besarnya pajak yang terutang. Kemudian ajaran ini juga diterapkan pada official assessment system. Kemudian di sini ada hapusnya utang pajak. Yang pertama, pembayaran. Utang pajak diselesaikan dengan pembayaran pajak yang dilakukan. Yang kedua, kompensasi. Utang pajak diselesaikan dengan kompensasi pajak yang dilakukan. Yang ketiga, daluarsa. Utang pajak diselesaikan dengan berakhirnya masa pajak atau daluarsa. Yang keempat, pembebasan. Utang pajak diselesaikan karena ada kebijakan pembebasan pajak. Yang kelima, penghapusan. Utang pajak diselesaikan dengan cara penghapusan. Yang keenam, pengecualian pajak atau tax incentive.
utang pajak dikecualikan. Sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, dijabarkan bahwa pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, dan bagian tahun pajak. Kemudian di sini ada paham timbulnya utang pajak. Ada dua teori timbulnya utang pajak, yaitu teori material dan teori formal. Teori material yaitu utang pajak timbul dengan sendirinya karena telah memenuhi syarat objek pajak atau tatbestand yang terdiri dari keadaan-keadaan, peristiwa, atau perbuatan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut pasal 12 ayat 1 KUP, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Kemudian yang kedua, teori formal. Utang pajak timbul pada saat dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Dan di sini fungsi SKP atau surat ketetapan pajak yang pertama menimbulkan utang pajak, yang kedua dasar penagihan pajak, yang ketiga menentukan jumlah pajak terutang, dan yang keempat Fiskus berperan aktif. Oke, kita masuk ke penetapan dan ketetapan pajak. Penetapan yaitu setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kemudian jumlah pajak yang terutang. Menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang KUP. Kemudian ketetapan apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar. Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP. Kemudian mendapatkan bukti berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau novum. Ketetapan yang dimaksud adalah dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP kepada wajib pajak yang bersangkutan. Oke, kita masuk ke jenis-jenis pajak penghasilan. Yang pertama ada PPh pasal 21. Pengertiannya yaitu pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Di sini subjek PPh pasal 21 yaitu ada pegawai, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah. Yang kelima, SP lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. Kemudian yang kedua ada PPh pasal 22. Pajak PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan yang dipungut oleh badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain seperti ada impor barang, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD, penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar seperti Pertamax, Pertamax Super, dan gas. Kemudian yang kelima, dan lain-lain yang ditentukan oleh undang-undang. Dan yang ketiga, di sini ada PPh pasal 23. Ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain telah dipotong pajak penghasilan 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan dalam bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan yang keempat ada PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah kredit pajak dilakukan di dalam negeri atas pajak terhutang atau dibayar di luar negeri berkenaan dengan usaha atau kegiatan di luar negeri. Pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan WP dalam negeri. Oke, kemudian yang kelima, PPh pasal 25. Ketentuan pasal 25 Undang-Undang PPh mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh WP dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan yang pertama, WP membayar sendiri, atau yang kedua, melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Kemudian yang keenam, PPh pasal 26.
PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP, LN selain BUT di Indonesia. Pemotongan yang bersifat final atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Oke, kita masuk ke pajak bumi dan bangunan. Yang di sini ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Kemudian di sini ada asas PBB. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Yang kedua, adanya kepastian hukum. Yang ketiga, mudah dimengerti dan adil. Dan yang keempat, menghindari pajak berganda. Dan kemudian pengertian, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Di sini yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah yang pertama ada jalanan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan. Yang kedua ada jalan tol. Yang ketiga ada kolam renang. Yang keempat ada pagar mewah. Dan yang kelima ada tempat olahraga. Oke, kita masuk ke nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli. NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak mengganti. Oke, kita masuk ke objek pajak. Objek pajak adalah bumi atau bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor-faktor. Yang pertama letak, yang kedua peruntukan, yang ketiga pemanfaatan, dan yang keempat kondisi lingkungan dan lain-lain. Kemudian dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama bahan yang digunakan, yang kedua rekayasa letak, yang ketiga letak, dan yang keempat kondisi lingkungan dan lain-lain. Oke, kita masuk ke pengecualian objek pajak. Yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan seperti di bidang kebudayaan nasional, di bidang kesehatan yaitu rumah sakit, contohnya di bidang pendidikan contohnya ada madrasah, pesantren, di bidang sosial contohnya ada panti asuhan, di bidang kebudayaan nasional misalnya ada museum dan candi. Kemudian yang kedua digunakan untuk kuburan, peninggalan pembakalan atau yang sejenis dengan itu. Yang ketiga merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata atau hutan taman nasional. Kemudian yang keempat, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang kelima, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan tidak baik. Yang keenam, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang digunakan oleh Menteri Keuangan. Ya, di sini ada catatan ya. Jadi apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak yang diberikan NJOP TKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya besar. NJOP TKP itu nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Oke, kita masuk ke subjek pajak. Subjek pajak yaitu orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Kemudian tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Kemudian di sini ada dasar pengenaan pajak. Yang pertama, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Yang kedua, besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Daerah Tertinggal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan pertimbangan pendapat gubernur atau bupati atau wali kota. Yang ketiga, dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Yang keempat, besarnya prestasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Kemudian di sini ada PBB, perdesaan dan perkotaan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, wewenang untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintahan kabupaten dan kota. Penyerahan pengelolaan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan kepada pemerintah kabupaten atau kota dimulai 1 Januari 2012 dan paling lambat tahun 2014. Kemudian di sini ada tarif PBB. Tarif PBB perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Kemudian di sini ada nilai jual objek pajak dikena pajak. Besarnya NJOP PTKP ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta rupiah untuk setiap WP NJOP PTKP ditetapkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten atau kota dan ditetapkan dengan peraturan daerah.